Pernahkah kamu merasa berbeda, merasa aneh, atau bahkan dicap berubah oleh orang-orang di sekitarmu? Terutama teman-teman lama. Kamu mulai suka baca buku, ikut seminar, belajar hal baru, sementara mereka masih asyik dengan rutinitas yang sama. Kamu semangat bicara soal mimpi dan masa depan, tapi mereka malah bilang, kamu sekarang sok sibuk, sok pintar, udah nggak asik lagi. Kalau iya, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak salah. Kamu tidak aneh. Kamu hanya sedang bertumbuh. Seringkali, saat kita memutuskan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, orang-orang terdekat justru yang paling pertama merasa terancam. Ini bukan karena mereka jahat. Bukan. Ini karena perubahanmu secara tidak langsung menjadi cermin bagi mereka. Cahaya yang kamu pancarkan menyoroti bagian-bagian dari hidup mereka yang mungkin stagnan, yang tidak mau mereka lihat. Mereka tidak siap menghadapi fakta bahwa mereka tidak bergerak maju. Jadi, cara termudah bagi mereka adalah dengan menarikmu kembali, dengan meyakinkanmu bahwa kamulah yang berubah ke arah yang salah. Bayangkan sebuah kepompong. Untuk menjadi kupu-kupu yang indah, ia harus berjuang keluar dari cangkangnya. Proses itu menyakitkan dan penuh perjuangan. Ia harus meninggalkan zona nyamannya, tempat yang selama ini melindunginya. Sekarang, bayangkan ada kepompong lain di sebelahnya yang berkata, "Ngapain susah-susah keluar? Di sini enak, aman, gak ada bahaya." Jika kepompong pertama mendengarkan, ia tidak akan pernah tahu rasanya terbang. Kamu adalah kepompong yang sedang berjuang itu, dan suara-suara sumbang di sekitarmu adalah bisikan untuk tetap diam di dalam cangkang. Perubahan itu adalah tanda kehidupan. Pohon menggugurkan daunnya untuk tumbuh daun yang baru. Ular berganti kulit untuk bisa tumbuh lebih besar. Air yang diam akan menjadi sarang penyakit, sementara air yang mengalir akan tetap jernih. Begitu juga dengan kita, manusia. Kita harus terus bergerak, belajar, dan berevolusi. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti merokok, mulai berolahraga, atau belajar investasi, kamu sedang memilih kehidupan yang lebih baik. Dan itu adalah hal yang patut dirayakan, bukan dicemooh. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan ikut senang melihatmu tumbuh. Mereka mungkin tidak selalu mengerti jalan yang kamu pilih, tapi mereka akan mendukungmu. Mereka akan bertanya, "Apa yang kamu pelajari hari ini?" Bukan malah berkata, "Kamu sekarang beda ya." Perhatikan baik-baik siapa yang bertepuk tangan saat kamu berhasil, dan siapa yang diam-diam berharap kamu gagal, agar mereka merasa lebih baik dengan diri mereka sendiri. Lingkaran pertemananmu akan terseleksi secara alami seiring dengan pertumbuhanmu. Ini mungkin menyedihkan pada awalnya, kehilangan teman-teman lama. Tapi ini adalah proses yang perlu. Kamu harus melepaskan daun-daun kering agar ranting baru bisa tumbuh. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat dicap berubah? Pertama, tersenyumlah. Anggap itu sebagai pujian. Itu artinya usahamu terlihat. Usahamu untuk menjadi lebih baik membuahkan hasil. Kamu tidak lagi sama seperti kemarin. Dan itu adalah sebuah pencapaian. Kedua, jangan buang energimu untuk berdebat atau membuktikan diri. Orang yang tidak mau mengerti tidak akan pernah mengerti sekeras apapun kamu menjelaskan. Biarkan hasil yang berbicara. Biarkan kesuksesanmu menjadi jawaban paling telak. Fokuskan energimu untuk terus belajar, terus maju, dan terus membangun dirimu. Ingat, elang tidak terbang bersama merpati. Singa tidak berburu bersama domba. Kamu tidak bisa mencapai puncak gunung jika terus berjalan bersama orang-orang yang hanya ingin bersantai di kaki bukit. Temukan komunitasmu. Cari orang-orang yang punya visi yang sama, yang saling mendorong untuk maju, bukan saling menarik ke bawah. Di era digital ini, sangat mudah menemukan mereka. Ikuti forum online, bergabung dengan grup belajar, atau datang ke seminar. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang frekuensinya sama denganmu. Jangan pernah meminta maaf karena kamu bertumbuh. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu punya standar yang lebih tinggi untuk hidupmu. Perubahanmu
bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan sebuah investasi untuk masa depanmu. Mereka tidak membencimu, mereka hanya tidak siap dengan versi baru dirimu, yang mengingatkan mereka akan potensi diri mereka, yang belum mereka gali. Mungkin suatu hari nanti, perubahanmu justru akan menginspirasi mereka untuk ikut berubah. Tapi itu adalah perjalanan mereka, bukan tanggung jawabmu. Tugasmu sekarang adalah terus terbang tinggi, terus kepakan sayapmu. Bahkan, jika itu berarti, kamu harus terbang sendirian untuk sementara waktu. Percayalah, di ketinggian sana, kamu akan menemukan ileng-gelang lain yang juga sedang terbang menuju puncak. Kamu tidak berubah menjadi orang lain. Kamu hanya sedang dalam proses menjadi dirimu yang sejati. Teruslah melangkah. Teruslah bertumbuh. Dunia menantikan versi terbaik darimu. Pernahkah kamu merasa seperti orang asing di antara teman-temanmu sendiri? Merasa hubungan yang dulu hangat, sekarang jadi canggung dan jauh? Kamu mencoba menyapa, tapi balasannya dingin. Kamu mencoba berbagi cerita, tapi rasanya tidak ada yang mendengarkan. Lalu, kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Apakah aku sudah berubah terlalu banyak? Pertanyaan ini seringkali menghantui kita, membuat kita ragu pada diri sendiri. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin, bukan kamu yang salah. Mungkin, bukan kamu yang berubah menjadi buruk. Justru sebaliknya, kamu sedang bertumbuh, berevolusi menjadi versi dirimu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Dan masalahnya adalah, tidak semua orang siap atau bahkan mau menerima perubahan itu. Bayangkan, kamu adalah sebuah pohon. Dulu, kamu mungkin hanya tunas kecil, butuh naungan dan perlindungan dari pohon-pohon lain di sekitarmu. Kalian tumbuh bersama, saling berbagi sinar matahari yang sama. Tapi seiring waktu, akarmu semakin dalam menancap ke bumi, batangmu semakin kokoh, dan ranting-rantingmu mulai menjulang tinggi ke angkasa. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu menjadi lebih besar, lebih kuat, dan pandanganmu tentang dunia pun menjadi lebih luas. Dari atas sana, kamu bisa melihat cakrawala yang tidak terlihat dari bawah. Kamu merasakan angin yang berbeda. Kamu menjangkau matahari dengan cara yang baru. Ini adalah pertumbuhan. Ini adalah hal yang alami dan luar biasa. Namun, pohon-pohon lain yang tetap berada di bawah, yang tidak tumbuh secepat dirimu, mungkin akan merasa terintimidasi. Bayanganmu yang kini lebih besar mungkin menutupi mereka. Keberhasilanmu menjulang tinggi mungkin membuat mereka merasa tertinggal. Inilah yang sering terjadi dalam hubungan pertemanan. Saat kamu mulai fokus mengembangkan diri, membaca buku, ikut seminar, belajar hal baru, atau mengejar karier dengan serius, duniamu mulai meluas. Topik pembicaraanmu mungkin tidak lagi hanya seputar gosip atau keluhan sehari-hari. Kamu mulai bicara tentang ide, tentang visi, tentang masa depan. Kamu lebih memilih menghabiskan akhir pekan untuk belajar skill baru daripada sekadar nongkrong tanpa tujuan. Perubahan ini, meskipun positif untukmu, bisa menjadi ancaman bagi zona nyaman teman-temanmu. Mereka yang terbiasa dengan dirimu yang dulu mungkin merasa aneh dengan dirimu yang sekarang. Mereka melihatmu sebagai pengingat akan apa yang tidak mereka lakukan. Upayamu untuk menjadi lebih baik secara tidak langsung menyoroti stagnasi mereka. Dan bagi sebagian orang, lebih mudah untuk menjauh atau bahkan mengkritik perubahanmu daripada introspeksi diri mereka sendiri. Mereka mungkin akan bilang, kamu sekarang sombong, kamu sudah lupa teman lama, atau kamu terlalu ambisius. Kalimat-kalimat ini adalah proyektor. Mereka memproyeksikan ketidaknyamanan dan rasa insecure mereka kepadamu. Mereka tidak siap dengan fakta bahwa kamu tidak lagi berada di level yang sama. Bukan karena kamu lebih tinggi atau lebih rendah, tapi karena kalian berada di jalur yang berbeda. Saat kamu mulai bersinar, beberapa orang akan mencoba meredupkan cahayamu, karena itu membuat mereka silau. Mereka tidak siap menghadapi terangmu. Mereka lebih nyaman berada dalam kegelapan yang semasima mereka kenal. Jadi, mereka akan mencoba menarikmu kembali, mengingatkanmu pada kesalahan masa lalu, meremehkan impianmu, atau membuatmu merasa bersalah
karena telah berubah. Penting untuk kamu sadari. Ini bukan tentangmu. Ini tentang mereka. Ini tentang ketidaksiapan mereka untuk tumbuh. Atau ketakutan mereka akan perubahan. Melepaskan pertemanan seperti ini memang menyakitkan. Ada rasa kehilangan, ada kenangan indah yang sulit dilupakan. Tapi memegang erat hubungan yang sudah tidak lagi sehat, ibarat memakai sepatu yang kekecilan. Kamu bisa memaksakannya, tapi setiap langkah akan terasa sakit dan menghambat perjalananmu. Terkadang, untuk bisa terbang lebih tinggi, kamu harus melepaskan beban yang menahanmu di bawah. Beban itu bisa berupa kebiasaan buruk, pola pikir negatif, dan ya, terkadang juga orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan visimu. Ini bukan berarti kamu membenci mereka. Sama sekali bukan. Ini berarti kamu cukup mencintai dirimu sendiri untuk memprioritaskan pertumbuhan dan kesehatan mentalmu. Kamu harus mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang merayakan kesuksesanmu, bukan yang iri padanya. Kamu butuh teman yang akan menyiramimu saat kamu layu dan memberimu pupuk agar kamu tumbuh subur, bukan yang mencoba memotong rantingmu setiap kali kamu menjulang. Kamu butuh lingkungan yang mendukung, yang mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan yang membuatmu merasa bersalah karena berusaha. Lihatlah sekelilingmu sekarang. Siapa orang-orang yang benar-benar bahagia saat kamu berbagi kabar baik? Siapa yang mendengarkan saat kamu berbagi ide gilamu? Siapa yang mendorongmu untuk terus mencoba setelah kamu gagal? Merekalah harta karunmu, merekalah tribe-mu yang sesungguhnya. Dan bagi mereka yang telah menjauh, biarkan mereka pergi dengan damai. Jangan menyimpan dendam. Kirimkan mereka doa dan harapan baik dalam hatimu. Mungkin suatu hari nanti, jalan kalian akan bertemu lagi di persimpangan yang berbeda. Saat mereka juga sudah siap untuk memulai perjalanan pertumbuhan mereka sendiri. Tapi untuk saat ini, fokuslah pada jalanmu sendiri. Ingat, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dunia ini. Bertahan dalam stagnasi adalah pilihan. Sama seperti bertumbuh. Kamu telah memilih untuk bertumbuh. Kamu telah memilih untuk berevolusi. Jangan pernah meminta maaf untuk itu. Jangan pernah merasa bersalah karena telah menjadi lebih baik. Jadi, jika kamu merasa berbeda, jika kamu merasa dijauhi, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak maju dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh semua orang. Itu tandanya kamu sedang menaiki tangga kesuksesanmu sendiri. Teruslah melangkah, teruslah belajar, teruslah tumbuh. Karena di puncak sana, kamu akan menemukan orang-orang lain yang juga berani mendaki. Mereka menunggumu, dunia menunggumu. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang lain. Apakah benar kamu yang berubah menjadi lebih buruk? Atau jangan-jangan mereka yang tidak siap dengan perubahanmu? Ini adalah sebuah fenomena yang sangat umum terjadi. Ketika seseorang mulai tumbuh, lingkaran pertemananmu yang dulu nyaman, tiba-tiba terasa sempit. Obrolan yang dulu seru, sekarang terasa hampa dan tidak relevan lagi. Ini bukan salahmu. Sama sekali bukan. Kamu hanya sedang berevolusi. Bayangkan seekor ulat yang berusaha menjadi kupu-kupu. Prosesnya tidak mudah. Dia harus masuk ke dalam kepompong, sendirian, dalam kegelapan. Mungkin Timon ulatnya di luar sana berkata, "Ngapain sih kamu di dalam situ? Ayo main lagi kayak dulu." Tapi si ulat tahu, dia punya tujuan yang lebih besar. Dia sedang mempersiapkan sayapnya untuk terbang. Begitu juga dengan kamu. Saat kamu memutuskan untuk berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu sedang membangun kepompongmu. Kamu sedang menumbuhkan sayap yang akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Dan sayangnya, tidak semua orang bisa atau mau ikut terbang bersamamu. Beberapa orang lebih nyaman merayap di tanah, karena itulah yang mereka kenal sepanjang hidup mereka. Perubahanmu adalah cermin bagi mereka. Cermin yang memantulkan apa yang mungkin bisa mereka capai, tapi tidak mereka lakukan. Ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan iri. Lebih mudah bagi mereka untuk menarikmu kembali ke level mereka
daripada berusaha untuk naik ke levelmu. Mereka akan menggunakan kata-kata seperti kamu, berubah sebagai senjata untuk membuatmu merasa bersalah. Jangan termakan oleh itu. Perubahanmu adalah bukti bahwa kamu hidup. Pohon yang tidak tumbuh adalah pohon yang mati. Manusia yang tidak berkembang adalah manusia yang mandek. Kamu memilih untuk tumbuh, dan itu adalah hal yang luar biasa. Memang benar, kamu berubah. Kamu berubah dari versi dirimu yang kemarin menjadi versi yang lebih baik hari ini. Kamu tidak lagi mentolerir drama. Kamu tidak lagi tertarik dengan gosip. Kamu lebih memilih diskusi yang membangun daripada keluhan yang tidak ada habisnya. Energi dan waktumu menjadi jauh lebih berharga. Kamu sadar bahwa setiap menit yang kamu habiskan adalah investasi. Apakah kamu akan menginvestasikannya pada hal-hal yang membuatmu tumbuh atau pada hal-hal yang menahanmu? Pilihan ada di tanganmu. Dan jika pilihanmu adalah untuk terus maju, maka kamu harus siap melepaskan beban-beban yang memperlambat langkahmu. Terkadang, beban itu berbentuk hubungan yang sudah tidak sehat. Persahabatan yang hanya menguras energimu tanpa memberikan nilai tambah. Ini bukan berarti kamu membenci mereka. Sama sekali tidak. Ini berarti kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Kamu menghargai proses pertumbuhanmu, dan kamu sadar bahwa untuk terbang tinggi, kamu harus melepaskan apapun yang memberatkanmu. Sakit, tentu saja. Kehilangan teman, atau merasa jauh dari orang yang kita sayangi itu selalu menyakitkan. Tapi rasa sakit karena tumbuh jauh lebih baik daripada rasa sakit karena terjebak di tempat yang sama selamanya. Rasa sakit karena tumbuh itu sementara, tapi penyesalan karena tidak pernah mencoba akan bertahan seumur hidup. Coba pikirkan 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kamu mau jadi seperti apa? Apakah kamu mau menjadi orang yang sama, dengan masalah yang sama, di lingkungan yang sama? Atau kamu mau melihat ke belakang dan bangga dengan sejauh mana kamu telah melangkah? Kamu akan bertemu orang-orang baru di sepanjang jalan. Orang-orang yang beresonansi dengan versimu yang sekarang. Orang-orang yang juga sedang dalam perjalanan pertumbuhan mereka sendiri. Mereka tidak akan bilang kamu berubah dengan nada negatif. Sebaliknya, mereka akan terinspirasi oleh perubahanmu. Mereka akan merayakan kemajuanmu. Mereka akan menjadi partner diskusimu, teman curhatmu yang baru, dan sistem pendukungmu yang solid. Lingkaran pertemananmu mungkin akan mengecil untuk sementara waktu, tapi kualitasnya akan meningkat 100 kali lipat. Jadi, ketika seseorang datang padamu dan berkata, "Kamu sudah berubah," tersenyumlah. Ucapkan terima kasih dalam hati, karena itu adalah validasi. Itu adalah konfirmasi bahwa usahamu tidak sia-sia. Kamu memang sudah berubah, dan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padamu. Jangan pernah meminta maaf, karena kamu memilih untuk berkembang. Jangan pernah merasa bersalah, karena kamu menetapkan standar yang lebih tinggi untuk hidupmu. Duniamu tidak menjadi lebih kecil. Kamu hanya sedang pindah ke dunia yang lebih besar, yang mungkin belum bisa mereka lihat. Teruslah belajar, teruslah membaca, teruslah mencoba hal baru. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Orang yang tepat akan menemukanmu. Mereka akan menghargai cahayamu, bukan mencoba meredupkannya. Ingat, elang tidak terbang bersama merpati. Kamu sedang belajar menjadi elang. Jadi, kepakan sayapmu dan terbanglah setinggi mungkin. Langit di atas sana sangat luas dan penuh dengan kemungkinan. Jangan biarkan pendapat orang lain yang tidak membangun menghentikan langkahmu. Merekalah yang tidak siap dengan cahayamu yang semakin terang. Bukan kamu yang salah karena bersinar. Teruslah bersinar. Teruslah berubah menjadi lebih baik. Perjalanan ini mungkin sepi di awal. Tapi percayalah, pemandangan di puncak akan sepadan dengan semua perjuanganmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.